Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas topik ya yang menarik nih. Jadi ini adalah manfaat demo. Kita tahu besok itu akan demo besar-besaran ya, tanggal 11 April oleh seluruh BEM se-Indonesia gitu kan, Badan Eksekutif Mahasiswa ya, protes demo besar-besaran apa untuk mengkritik pemerintah gitu. Nah, kita sekarang akan bahas manfaat demo. Jadi orang banyak yang melekatkan stigma negatif terhadap demo, terutama dari pihak pemerintah. Kenapa? Karena ini pemerintah itu bisa cenderung otoriter ya. Jadi ciri-ciri pemerintah otoriter itulah mereka alergi terhadap demo ya. Jadi kalau ada demo itu sebelum demo terjadi mereka sudah meminta untuk tidak demo, menyarankan, lalu bahkan kita demo pun mereka pemerintah ini melakukan aksi-aksi represif gitu kan. Dia dengan kekerasan, dengan ya tindakan yang membabi buta, yang intinya adalah tidak santun guys dalam mengenani para pendemo. Jadi dari awal tuh sudah diwanti-wanti, sudah diancam-ancam gitu kan. Nah, itu adalah ciri pemerintah yang otoriter gitu kan. Nah, sekarang kita akan bahas masalah demo biar kita tidak antipati terhadap demo ya. Kalau kita pakai kita ngomong tentang Islam ya, pandangan demo dalam Islam tentu ini kita nggak bisa menyamakan dengan demo di negeri khilafah. Kenapa? Karena negeri khilafah itu pemerintah kekhalifahan itu ya, seorang khalifah itu di suatu negeri khilafah itu wajib menerapkan hukum-hukum Allah. Ingat, hukum Allah itu namanya syariat Islam ya. Syariat Islam itu berisi hukum-hukum Allah. Jadi bukan hukum buatan manusia. Beda dengan negara selain negara khilafah kayak Indonesia contohnya. Ini hukum-hukum semua buatan manusia. Dari hasil keisi kepala manusia, bukan dari Allah gitu. Ada yang sesuai dan tidak gitu kan, namanya manusia. Jadi kalau manusianya itu berpegang pada hukum Allah, dia akan memasukkan hukum-hukum Allah dalam hukum buatannya. Tapi kalau manusianya sekuler, apalagi manusia-manusia yang tidak yang tidak beriman atau beriman dia tapi dia munafik, itu tidak akan menerapkan hukum Allah. Dia tidak akan mau masukkan hukum Allah dalam hukum dia, buatan dia gitu. Jadi demo di negara khilafah itu beda dengan demo di negara non khilafah ya. Sah demo dalam pandangan Islam tuh sah demo terhadap pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah gitu. Karena itu hukum buatan manusia itu kan tempat manusia itu tempat dikilap dan salah. Sehingga hukum-hukumnya tidak sempurna. Ada celah-celah kekurangan nama manusia kan. Beda kalau pemerintahnya merupakan hukum Allah. Kita nggak bisa demo. Kenapa? Haram hukumnya. Karena kalau kita mendemo pemerintah ya di seorang khilafah yang menerapkan hukum-hukum Allah, itu sama kita dengan mendemo Allah gitu. Karena dia khalifah itu hanya menerapkan hukum-hukum Allah gitu. Jadi yang kita demo pemerintahnya sama kita dengan mendemo hukum-hukum Allah. Karena dia menerapkan hukum Allah gitu kan. Nah, beda dengan negara kita yang tidak berdasarkan syariat sehingga kita sah dan halal dalam demo gitu. Itu dengan cara-cara yang beradab gitu kan. Nah, jadi Anda harus bisa bedakan dulu ya. Demo itu haram kalau dilakukan di negara yang menerapkan hukum-hukum Islam, hukum-hukum dari Allah gitu. Nah, lalu apa manfaat demo? Ya, demo itu kita bicara dulu sekarang yang demo yang tidak bermanfaat ya, yaitu demo bayaran. Demo yang ibaratnya diatur oleh sekelompok orang atau individu tertentu atau sekelompok organisasi atau apapun itu, yang mana itu para pendemo nggak ngerti dengan apa yang didemonya gitu. Jadi mereka biasanya dibayar ya bayar dengan uang atau dengan iming-iming iming-iming nasi bungkus dan sebagainya. Itu baru demo yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena hanya menguntungkan orang-orang yang menyelenggarakan demo itu. Sementara yang ikut demo tidak tahu apa-apa, hanya melakukan nasi bungkus dan bayaran gitu. Itu baru nggak bermanfaat. Nah, lalu
demo-demo yang memang tidak menyampaikan aspirasi niatnya, tapi memang untuk merusak. Jadi demo yang memaksakan gitu guys. Jadi ibaratnya seharusnya kan demo itu kan hanya menyampaikan aspirasi, tapi dia berujung pada kekerasan. Jadi dia tuh apa namanya? Dia tuh memaksakan gitu demonya. Jadi kalau nggak diikuti dia akan merusak. Nah, itu baru demo yang bermanfaat. Tapi demo yang khusus menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun yang baik itu manfaat sekali. Nah, saya akan terangkan dampaknya di sini. Nah, meskipun demo itu tidak didengarkan atau tidak di follow up oleh yang didemo, misalnya kita demo pemerintah nih, ya kita capek-capek berdemo tapi pemerintah nggak melaksanakan itu tetap ada manfaatnya loh guys. Ya mungkin orang pikir percuma, nggak ada manfaatnya pemerintah atau nggak dengar gitu kan, tapi sesungguhnya ada manfaatnya. Ya pertama ya kita sudah menang di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita sudah menasihatin dalam kebaikan. Jadi orang-orang yang salah itu, yang kita nilai salah ya, itu kita nasihatin lewat demo gitu. Anda ini salah ini, Anda harusnya perbaiki ini gitu kan. Jadi kita kan diperintahkan untuk saling menasihati dalam kebaikan. Nah, salah satu caranya adalah demo. Anda nggak kayak misal kita demo pemerintah, kita gimana caranya menyampaikan bukan lewat demo. Kita kirim surat, kita apakah sampai kita nggak tahu. Tapi kalau demo kan itu diliput ya, ada di medsos, entah di TV gitu. Jadi akan sampai. Pemerintah mau nggak mau orang yang di demo tuh mau nggak mau tuh akan dengar gitu, ya kan? Secara disengaja atau nggak sengaja. Beda kalau kita langsung berkirim ya, belum tentu disampai gitu kan. Dan juga bahan bagi pemikiran bagi semua juga, bukan hanya orang di demo. Sehingga akan banyak orang yang menilai di situ. Ya kan, akan banyak orang yang berpartisipasi. Jadi pentingnya adalah jadi kita harus saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Jadi itu butuh banyak orang gitu. Nasihat itu butuh dari banyak orang. Jadi kalau satu orang nggak mempan, butuh orang lainnya, dan butuh orang lainnya, dan begitu seterusnya gitu. Sehingga banyak yang menasihati itu makin bagus, ya kan? Saling menasihati itu makin banyak makin bagus gitu guys. Nah, meskipun yang dinasihatin itu nggak mendengar itu nggak masalah. Kita sudah dinilai sudah melaksanakan kewajiban saling menasihati dalam kebaikan. Kedua, orang yang dinasihatin, yang di demo itu, kalau tidak melaksanakan itu, tidak memfollow ya, bahkan cenderung represif, cenderung menghalangi, dia akan kena nanti di pertanggungjawaban Allah. Dia akan susah untuk mengelak, guys. Kenapa? Ya. Mungkin kalau nggak ada demo kan, misalnya kan ada masalah di negeri ini misalnya, pemerintah itu nggak kita demo nih, ya kan? Nah, nanti bisa saja berargumen nanti kan, saya nggak tahu, nggak ada yang demo gitu kan. Bahkan ada yang mempertanyakan rakyat mana yang disusahkan tuh rakyat mana gitu. Nah, maka kita tunjukkan ini loh kami rakyat yang susah itu, yang disusahkan ini kami gitu. Sehingga nanti nggak ada lagi argumen seperti itu, ya kan? Rakyatnya mana gitu kan? Ini rakyatnya yang demo ini. Jadi para pendemo inilah yang buktinya gitu, faktanya. Jadi disuarakan karena manusia nggak tahu isi hati orang lain, nggak tahu, pemerintah nggak tahu isi hati rakyatnya. Nah, untuk itu rakyat perlu menyampaikan aspirasi berupa demo. Biar pemerintah tahu isi hati rakyatnya. Karena pemerintah tidak tahu isi hati rakyatnya kalau tidak disuarakan gitu kan. Nah, sehingga nanti hujahnya di akhirat nanti nggak bisa lagi mengelak gitu. Meskipun Allah tahu isi hati manusia ya. Tapi tetap hujah itu sudah nggak bisa lagi dibantah. Karena mau ngeles gimana lagi coba. Ya kan? Ketika nanti berargumen misalnya, saya nggak tahu isi manusia ya Allah misalnya gitu kan, mereka tidak menyampaikan pada saya gitu. Nah, nggak ada lagi seperti itu karena rakyat sudah ngomong gitu lewat demo nih gitu kan. Nah, itu penting ya guys. Jadi itu nanti hukumannya akan sangat berat itu ya kan. Kita sudah demo, sudah menyampaikan aspirasi tapi tidak di follow up, itu hukuman sangat berat sekali guys ya. Nah, jadi nggak ada ruginya demo itu. Lalu ya masalah apa lagi ya? Lalu masalah kalangan yang berpartisipasi, ingat ya, semakin banyak yang berpartisipasi itu makin bagus dari semua kalangan. Sehingga tidak ada lagi kata-kata misalnya dari pemerintah yang kita kadang-kadang kesel dengar guys. Ya, ini rakyatnya mana yang demo? Paling itu cuman emak-emak aja, paling itu cuman mahasiswa aja. Tapi kalau semuanya merata, dari mahasiswa ada, semua kalangan, pemerintah mau ngeles apa lagi coba? Orang yang demo mau ngeles apa lagi coba? Paling itu cuman supir aja, paling ini. Enggak, semuanya.
semua rakyat itu kompak bersatu. Jadi demo semua kalangan itulah bentuk persatuan. Makanya bahkan kalau untungnya ketika misalnya ada orang yang kan anak-anak jangan demo gitu, ya. Kalau menurut saya ya nggak masalah, ya. Cuman perlu ingat ya, gunanya kalau misalnya anak-anak ikut ya, eh, aparat itu akan berpikir 1000 kali untuk melakukan kekerasan. Kenapa? Ada anak-anak gitu kan. Nah, kalau mereka memaksakan itu ya, anggaplah aparat itu tidak mengincar anak-anak tapi mengincar mungkin orang dewasa saja. Tapi kan di situ ada anak-anak yang melihat gitu, menyaksikan itu. Lalu media juga akan memberitakan. Jadi itulah keuntungan kalau ada anak-anaknya atau anak sekolah yang dilarang oleh pemerintah oleh Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil untuk anak sekolah itu jangan ikutkan demo, ya kan? Itu keuntungannya. Kerugiannya kalau ada penyusup, nah ini kerugiannya. Makanya pentingnya untuk menjaga demo itu supaya bersih dari penyusup. Orang-orang yang tidak berkepentingan, orang-orang yang niatnya bukan untuk menyampaikan aspirasi tapi merusuh. Nah ini seperti itu akan menjadi kerugian ketika bawa anak-anak. Kenapa? Mereka akan jadi korban, gitu kan? Aparat-aparat yang dipancing oleh para perusuh ini yang sebenarnya bukan demo tapi memang merusuh, itu akan memancing emosi aparat, sehingga aparat itu nanti akan jadi membabi buta dan malah anak-anak itu jadi korbannya. Makanya kalau mau anak-anak atau bawa ya orang anak sekolah lah itu harus demo dipastikan harus super damai, sehingga aparat kita itu akan teduh ya. Mereka sedangkan tidak ada kekerasan aja, tidak ada kerusuh aja mereka sudah susah menjaga emosi. Kenapa? Karena panas-panasan mereka dapat tugas tambahan, seharusnya mereka tidak menjaga mengawal pendemo, mereka harus melakukan itu. Nah, jadi makanya kita bantu juga aparat gitu. Ketika demo, usahakan jangan ada penyusup. Kita mau betul-betul menyampaikan aspirasi, ya meskipun dengan pemerintah silakan, nggak masalah. Itu urusan dia lagi dengan Allah nanti. Nah, jadi kalau bisa dijaga itu bagus sekali. Di semua kalangan guys, ya. Jadi nggak ada lagi suara-suara rumah mengatakan paling itu dari kelompok ini saja atau kelompok itu saja, paling itu dari kadrun aja. Loh, kok kadrun sampai ke anak-anak, sampai ke semua kalangan gitu kan? Apalagi kalau dari non muslim ikut berpartisipasi, seperti kemarin ada Pak Lius Sungkarisma yang non muslim dan beberapa non muslim lainnya, sehingga nggak bisa mereka menuduh itu kadrun gitu. Karena kadrun itu ada stigma negatif buat umat Islam, bagi orang-orang yang nggak suka terhadap umat Islam yang berpegang pada syariat gitu kan. Nah, dituduh radikal lah, kadrun gitu kan. Makanya perlu partisipasi dari banyak kalangan. Semakin banyak kalangan, semakin susah tuduhan itu dilayangkan gitu. Jadi persatuan itu penting dari semua kalangan. Jadi jangan terpecah-pecah, ada tergantung pada satu kelompok. Misalnya mahasiswa aja gitu kan, tapi dari semua kalangan. Dari mahasiswa, emak-emak, anak sekolah kalau perlu gitu kan. Jadi ke anak sekolah harus pintar juga. Ketika mereka ditanya nanti kalian ngapain demo, ya terangkan. Karena anak sekolah saya rasa juga pintar juga gitu kan. Bukan hanya kakak-kakaknya yang mahasiswa yang pintar, cerdas. Anak sekolah kita juga ada pintar. Nah sekarang ada Google. Mereka juga tentunya harus melek berita, melek wacana, melek segala macam itu gitu kan. Mereka harus operatif. Sehingga ketika ditanya kan, mereka nggak sama di jawabannya dengan para pendemo bayaran. Apa yang di demo nggak tahu gitu kan. Mereka bisa menjawab, negeri kita dalam masalah ini, harga-harga naik ya kan. Pemerintahnya bukan ngurus itu, malah bangun ibu kota baru dan segala macam. Nah, mereka bisa menjelaskan guys. Nah, jadi pendemo itu harus cerdas. Mereka tahu apa yang didemokan gitu. Makanya itu tugas dari kakak-kakaknya dari kita semua yang kalau misalnya ikut demo, ya kalau ada ikut, kita harus pastikan semua pendemo itu tahu apa yang mereka aspirasikan gitu. Jangan sampai ada pendemo yang tidak tahu, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sengaja menyerang para pendemo ya dengan menarasikan pendemo aja nggak tahu apa yang didemokan, alias ikut-ikutan. Nah, itu perlu dijaga guys. Jadi sebenarnya demo ini banyak manfaatnya gitu, ya kan. Jadi pemerintah itu nggak punya alasan lagi untuk mengelak, ya kan. Ini rakyat sudah turun gitu. Ini pendemo ini dari semua kalangan. Rakyatnya mana? Ini rakyat semuanya, dari semua kalangan. Anda mau ngomong rakyat mana lagi? Paling itu cuman segelintir rakyat dari kalangan tertentu. Enggak, ini semuanya sudah turun. Nah, itu pentingnya. Makanya kalau bisa demo itu kompak, bersatu. Demo massa besar-besaran.
ya kan. Nah, cuman itu semakin besar demo semakin susah untuk menghindari dari penyusup, makanya perlu di apa namanya diatur dengan baik sehingga tidak ada penyusup, guys, gitu loh. Oke, jadi mungkin sekian aja dulu topik kita kali ini mengenai manfaat demo. Jadi buat mahasiswa besok ya, selamat berdemo ya. Kita bantu dengan doa ya, semoga aspirasinya didengar ya, nggak didengar pun nggak masalah, kita sudah menyampaikan ya, itu urusan mereka lagi dengan Allah nanti di akhirat ya. Dan media bantu liput ya, media apapun itu, mau medsos mau media nasional internasional, bantu liput ya. Kalau apalagi ini kalau sampai keluar guys, jadi dunia akan tahu kalau pemerintah kita itu tidak pro rakyat ya, dan kalau represif ya, dan sudah mulai ngancam-ngancam, itu dunia akan melihat kalau pemerintah kita udah menuju ke arah otoriter, guys, gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.